Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anakku kelas 6 SDN Lemben Wetan 2 yang Bapak banggakan. Bertemu kembali dengan Bapak pada pembelajaran kali ini. Karena pandemi masih belum berakhir, jadi pembelajaran kita lakukan melalui daring. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tema 2 subtema 3, pembelajaran keempat. Sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada pembelajaran keempat ini, kita akan mempelajari tentang dua mata pelajaran. Yang pertama itu adalah bahasa Indonesia. Pada mata pelajaran bahasa Indonesia ini kita akan mempelajari tentang kalimat efektif. Sedangkan mata pelajaran yang kedua itu adalah mata pelajaran PKN. Pada mata pelajaran PKN ini kita akan membahas tentang pentingnya persatuan dan kesatuan. Pada mata pelajaran bahasa Indonesia, kita akan melengkapi peta pikiran menggunakan kalimat efektif dan kata baku. Nah, kalimat efektif itu adalah kalimat yang ditulis dengan memperhatikan kaidah bahasa Indonesia. Kalimat efektif itu dapat ditulis dengan berpedoman pada PUEB atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Dalam menulis kalimat efektif, kamu atau kalian harus menggunakan kata baku yang sudah kita bahas pada pembelajaran yang pertama kemarin. Untuk mata pelajaran PKN, kita akan membahas tentang pentingnya persatuan dan kesatuan demi kesejahteraan rakyat. Jadi, persatuan dan kesatuan itu perlu dikembangkan, baik di rumah, di sekolah, masyarakat, maupun dalam kehidupan bernegara. Persatuan pada masa kini diperlukan dalam pembangunan bangsa dan demi kesejahteraan rakyat. Rakyat yang bersatu dapat mendukung pelaksanaan pembangunan. Dengan begitu, pelaksanaan pembangunan dapat dilaksanakan secara berkesinambungan dan merata. Pembangunan yang berkesinambungan dan merata akan menjamin kesejahteraan rakyat. Sebaliknya, jika negara terpecah belah dan tidak aman, pembangunan akan terhambat. Pembangunan yang terhambat akan mempengaruhi kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, kita harus bersatu untuk menjaga keutuhan negara. Menjaga keutuhan negara Indonesia adalah tugas kita bersama. Nah, untuk mencapai persatuan dan kesatuan, kita perlu memiliki sikap peduli, rela berkorban, mendahulukan kepentingan bersama, dan toleransi. Untuk materi selanjutnya, mata pelajaran PKN yaitu membahas tentang contoh penerapan nilai-nilai persatuan dan kesatuan. Di sini, Bapak akan menyebutkan 4 contoh penerapan nilai persatuan dan kesatuan. Nah, bisa dilihat gambarnya. Nah, gambar itu adalah contoh penerapan nilai-nilai persatuan kesatuan yang pertama, yaitu mencintai dan menggunakan produk Indonesia atau produk dalam negeri. Mencintai dan menggunakan produk dalam negeri akan membuat pengusaha Indonesia semakin maju. Semakin banyak produk yang dipakai masyarakat, produk akan semakin dikenal. Usaha akan semakin maju dan diharapkan dapat merambah pasar luar negeri. Usaha yang semakin besar akan menyerap lebih banyak tenaga kerja, sehingga mengurangi pengangguran. Sehingga kesejahteraan rakyat pun akan meningkat. Contoh yang kedua adalah gambar, yaitu belajar dengan giat untuk membangun bangsa, atau rajin belajar untuk membangun bangsa. Belajar dengan giat merupakan cara pelajar untuk mendukung pembangunan. Kita dapat saling bertukar pengetahuan dan wawasan. Pengetahuan yang diperoleh kita gunakan untuk pembangunan bangsa.
Dengan pengetahuan yang luas, kita bisa membuka lapangan pekerjaan baru. Kita bisa membuat bangsa Indonesia tidak lagi tergantung pada negara lain. Gambar yang ketiga itu adalah meningkatkan kerjasama. Nah, kerjasama dalam bidang sosial, ekonomi, budaya, politik sangat diperlukan. Dalam bidang ekonomi, setiap daerah dapat saling bekerjasama menyediakan sumber daya alam yang dibutuhkan. Dalam bidang politik, pemerintah dapat membuat kebijakan-kebijakan yang mendukung usaha-usaha kecil agar dapat berkembang. Seluruh kerjasama ini dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kemudian yang keempat adalah menjaga kerukunan di masyarakat. Nah, kerukunan harus selalu dijaga, terutama di daerah yang masyarakatnya beragam. Kegiatan ekonomi di daerah yang aman dan damai akan berlangsung dengan baik. Berbeda dengan daerah yang sering terjadi perselisihan atau bentrok. Kerusuhan yang terjadi dapat mengganggu aktivitas ekonomi yang memengaruhi kesejahteraan rakyat. Kerukunan dapat dijaga dan dengan saling menyapa atau mengadakan kegiatan bersama. Mungkin materi yang Bapak sampaikan cukup di sini dulu untuk pembelajaran 4. Bapak ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena sudah bergabung pada pembelajaran daring kali ini. Ada kurangnya Bapak mohon maaf yang setulus-tulusnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.